Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda dalam Digital Business Series ya. Kita hari ini membicarakan tentang bagaimana sepak terjang usaha lokal Niki Dimsum Solo ya, dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood. Nah, pada Sabtu sebelumnya tanggal 4 September Anda mungkin mengikuti program ini bersama dengan Panji Harto ya, rekan saya Panji Harto. Tapi kali ini saya yang bersama Anda. Ini merupakan bagian yang kedua ya. Saya sebenarnya penasaran dengan bagian pertama karena belum mengikuti. Tapi mudah-mudahan di bagian kedua ini bisa dikatakan gongnya gitu ya. Jadi yang penting-penting ada di bagian kedua saat ini. Baik. Kita nanti masih bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup ya. Dan sahabat kita, untuk program Digital Business Series ini masih seperti biasanya disiarkan secara serentak di 3 LPPL ya, yaitu RGR Tulungagung, kemudian Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi Sabtu kemarin, kita sempat ini ya. Saya Mega ya. Sabtu kemarin Mbak Mega. Oh, bukan Mbak Mega, bukan Mas Panji ya. Iya. Oke, nah ini kita ingin mengenal lebih dekat ya dengan Niki Dimsum Solo. Solo ini berarti lokasinya ya kan? Iya gitu ya Coach ya? Betul, di Solo, karena seperti Mas Ilham bilang minggu kemarin masih lokal gitu ya. Sekarang jangkauannya, coveragenya agak jauh dikit ya. Ya, kemarin kan kita undang beberapa pelaku UMKM di Surabaya, Sidoarjo, Sumeneb, menggeser ke kiri, Jawa Tengah ya. Setelah itu mungkin Jawa Barat, terus Jakarta, nanti geser lagi Sumatera, Kalimantan, dan insya Allah seluruh Indonesia. Wah, jadi kita nanti akan bisa dikatakan menusantara ya, bukan lokal-melokal lagi, tapi menusantara gitu ya Coach ya? Ya betul, tapi local wisdomnya masih harus diangkat. Iya, betul. Gitu ya. Jadi concernnya masih di local wisdomnya. Dan ini Niki Dimsum ya, dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood. Iya, ini memang sekarang lagi bisa dikatakan lagi hits ya, apalagi di saat pandemi ya Coach ya. Karena kan banyak mereka yang sedang terpapar gitu, rata-rata atau mayoritas menggunakan GoFood atau GrabFood gitu kan. Betul, iya, bukan itu aja Mas Ilham, sahabat. Bahkan bakso di pinggir jalan, terus warung-warung tenda di pinggir jalan pakai GoFood, GrabFood, bahkan Shopee Food. Jadi Mas Agus ini sudah setting GoFood. Jadi narasumber tamu kita Mas Agus ya, Mas Agus dengan usaha di Besam Solonya di Solo sana, dan ada beberapa reseller kira-kira atau franchisee gitu ya. Mas Agus sebagai franchiser. Saya ngasih PR sih ke Mas Agus ya. Kalau nanti saya jelaskan sedikit ya. PR-nya kira-kira Google My Business seperti yang kita sudah utarakan ya, masih lama kali ya. Sama YouTube ya, YouTube karena penting banget Google My Business dan YouTube ini ya, dua-duanya punya Google gitu ya. Dan pasar Google masih besar, walaupun nanti ada Facebook sendiri, terus ada Twitter gitu ya, ada TikTok. Mereka masing-masing punya pasar sendiri-sendiri, dari Instagram juga. Jadi fokus kita sekarang masih di Google, dan kebetulan Mas Agus sudah setting GoFood dan GrabFood nih, keren banget ini. Langsung nyemplung gitu ya, langsung loncat ya. Oke, Mas Agus, monggo memperkenalkan diri dengan Mas Ilham. Monggo Mas Agus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Coach Idham dan Mas Ilham. Salam kenal. Salam kenal juga Mas Agus ya. Ya, oke. Pagi ini
kita dapat sesi kedua ya dari Mas Ilham. Jadi ini sifatnya sharing aja ya. Jadi saya sharing ya, artinya nanti di mentoring oleh Mas Idam ya terkait pengembangan ini. Jadi saya sangat happy banget karena memang saat ini untuk mensupport bisnis UMKM sekelas seperti kami ini, saya memang membuat beberapa program ya, seperti saya sampaikan minggu lalu. Jadi ada 3 program, nanti mungkin program yang reseller nanti saya coba tampilkan di screen. Jadi ada 3, satu franchise tapi tanpa loyalty, jadi kita sifatnya seperti beli putus gitu ya. Beli nanti kalau dia mau suplai dimsum dari kami, oke. Jadi kita tidak membebankan seperti franchise yang di tempat-tempat lain. Yang kedua, sistem bagi hasil. Nah ini memang baru tercover di Kota Solo karena syaratnya adalah harus mempunyai bisnis kuliner juga. Istilahnya dimsum ini menu tambahan atau bisnis tambahan. Yang ketiga, jadi program reseller murni 250.000 sudah bisa menjadi reseller gitu. Nah, yang ketiga menarik nih Mas Agus ya, karena murah meriah gitu ya. Jadi 3 program ya. Ya, 3 program itu yang bisa ditampilkan kalau ada slide-nya. Baik, sebentar ya. Sebelum nanti saya jelaskan pengantar ya, bagaimana kok bisa masuk ke lokal bisnis gitu ya. Nanti setelah itu cara setting Google My Business dan YouTube secara lokal. Monggo Mas Agus, 3 program tadi. Yang menarik yang ketiga nih, karena minggu kemarin nggak jelaskan Mas Agus ya yang ketiga ya, belum ya. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ini Mas Agus, Coach Idam ya. Niki Dimsum, program partnership Niki Dimsum ya. Niki Dimsum betul ya. Jadi program tadi ada 3. Jadi 1 beli paket kemitraan itu bisa langsung jualan ya. Jadi kemudian program kerjasama bagi hasil. Jadi ini saya wajibkan harus punya usaha kuliner supaya kenapa? Agar spirit dan semangatnya itu sama-sama mengelola kuliner ya, karena berbeda kalau punya bisnis yang di lain kuliner itu berbeda dengan spiritnya dengan dimsum dengan kuliner. Yang ketiga adalah kita pasang akun GoFood di setiap outlet yang nanti akan join, baik itu resell, baik itu kemitraan atau yang bagi hasil. Yang ketiga, yang berikutnya adalah reseller murni dimsum. Nah ini flyer yang franchise kita jual harga sebentar paketnya. Mas Agus. Baik. Penawaran Mas Agus kan ini salah satu teknik-teknik promosi ya. Atau kalau di startup tuh gamification gitu ya. Gamification per point gitu. Jadi nanti Mas Agus kan ada free-nya, bukan free ya, maksudnya dibantu untuk setting GoFood, GrabFood gitu ya. Nanti mungkin ditambah dibantu setting Google My Business, itu lebih keren lagi. Karena training ini berbayar ya. Saya lihat ya training seperti ini Google My Business dan yang lainnya itu saya lihat 3 jutaan trainingnya, sedangkan saya gratis ya. Luar biasa. Kita gratis ya. Saya berbayar, kalau korporasi saya tarik bayaran. Monggo Mas Agus silakan. Oke, nanti kita tambahin Google My Business, kalian nanti di-share sama Coach Ilham. Karena ya. cukup diincar orang ya Google My Business ya. Karena beda pasar ya Mas Agus ya. Monggo Mas Agus. Nah ini paket yang pertama tadi, jadi kita jual harganya 2 jutaan saja, bisa langsung jualan, dapat apa saja, dapat boot, dapat kelakat atau kukusan, capitan, kemudian sumpit dan plastik mika, kemudian dapat dimsum 100 piece, kompor gas dan regulator. Nah, keuntungannya apa menjadi mitra di Dimsum? Tadi pembelian selanjutnya mendapatkan harga reseller, tidak ada royalti, kemudian kita buatkan akun GoFood, plus mungkin tambahannya tadi pakai Google My Business gitu ya Mas Ilham ya? Iya, karena Google My Business penanda dari bahwa walaupun mereka tidak punya tempat yang fisik yang fix gitu ya. Karena begini ya sahabat ya, yang saya baca Google dalam tanda kutip melarang virtual office. Itu kan banyak kan virtual office ya. Karena begini, Google nanti kalau terjadi permasalahan dengan settingan kita, Google tuh call kita. Saya pernah pengalaman ya Mas Agus ya.
saya di call teman bisnis saya gitu ya, kita harus nunjukin papan nama. Nah kan menarik ya, papan nama kalau nggak punya tempat bagaimana gitu ya, papan nama dan harus statis gitu ya. Jadi ini keren banget deh pokoknya Google My Business ya. Oke, monggo dilanjut Mas Agus. Oke, nah yang ketiga ini kita coba buka peluang open reseller ya. Jadi dengan modal cuman 250.000 ini sudah bisa jualan dimsum homemade. Jadi keuntungannya pendaftarannya gratis, ada diskon khusus. Kemudian kalau memang nanti secara kuantiti itu semakin besar, kita bisa jadikan agen. Tentunya harganya bisa lebih kompetitif lagi gitu. Tujuannya kita kurang lebih seperti itu yang programnya. Harga reseller ya? Ya betul, harga reseller. Jadi ini karena kan ada harga HET, harga istilahnya apa ya, SRP gitu ya, suggested retail price gitu ya, harga tertinggi gitu ya. Ini kan dikasih harga reseller karena menjadi reseller kira-kira gitu ya. Kurang lebih begitu Mas. Oke. Kalau pengen tahu ketiga atau yang kedua nih, gimana Mas Ilham? Monggo Mas Ilham. Enggak, pengen tahu aja sih syaratnya jadi reseller itu. Apakah di minggu pertama juga sudah dijelaskan ya? Belum ya? Atau gimana? Oh, belum. Detailnya belum Mas. Ini ini program baru minggu untuk kedua Mas Ilham. Jadi cukup 250.000 itu langsung otomatis bisa jadi reseller, nanti mendapatkan sekitar 150 piece dimsum yang kita 150 piece juga ya? Iya, 150 piece. Kemudian nanti kita bentuk dalam frozen food gitu ya. Jadi bentuknya udah frozen, jadi kita kirim kemana saja. Kita udah ada di Sidoarjo juga yang beberapa kali udah kirim ke Sidoarjo daerah Buduran Mas Ilham. Mas Agus kok mau nanya nih, Mas Agus, harga per dimsum itu apakah berbeda di setiap daerah? Mungkin ada atau disamakan gitu ya, atau tergantung sama? Tadi ya Mas Agus, mungkin kan harganya masing-masing reseller ya. Nanti penjualannya ada HET-nya yang itu harga eceran tertinggi gitu, atau suggest retail price gitu ya. Nanti takutnya di beda kecamatan yang satu harganya seporsi misalnya 30.000, di kecamatan sebelah seporsi 40.000. Nah, bagaimana Mas Agus netapin gitu? Ada guideline nggak? Atau mungkin prosedurnya Anda harus HET-nya sekian aja ya, nggak boleh dinaikin, nggak boleh diturunin. Sebenarnya kalau aturan seperti detail begitu kita belum ya. Cuma dari kami itu kurang lebih kita buat 250 itu berarti asumsikan per bijinya 1.500-an ya. Nah kita kasih guidance memang kami jualnya itu paketan, satu paket isinya 5 itu jualnya 12.000. Jadi kurang lebih satu itu sekitar 2.500 kalau mau 2.500, jual. Ya kita kasih guidance seperti itu. Jadi belum ada khusus sekian, hanya kasih gambaran ini loh, kami jualnya satu paket 5 biji itu 12.000. Tapi kalau beli reseller itu jatuhnya sekitar 1.500 per piece. Jadi ada spare itu sekitar Rp1.000 per biji, kurang lebih begitu. Jadi mereka reseller bisa naikkan 15.000 atau gimana? Bukan, bisa naikin. Oh boleh kalau mau jual memang marketnya ada. Silakan, tapi gambarannya kita buat 12.000, mau jual 15.000 silakan gitu. Kalau memang marketnya ada, maksudnya daya beli di sana di daerah itu bisa, itu kita persilakan gitu Mas. Oke. Ya. Jadi ada 3 program ya, 3 program ini terakhir nih menarik, 250 hanya dengan 250.000. Cuma bootnya enggak ya, yang 250.000. Nah ini reseller ini hanya dimsumnya saja Mas. Nah mungkin begini ya sahabat ya, yang ketiga program gitu kan menarik nih, karena bootnya enggak termasuk, kalau pakai boot kan yang 2 juta ya. 2 jutaan gitu ya. Nah kalau ini mungkin nanti bonusnya gitu ya, bonusnya selain di setting GoFood juga ya, gitu ya, dan GrabFood ya. Kalau reseller belum kita, belum Mas. Belum. Nah mungkin nanti promosinya begini Mas Agus, promosinya supaya menarik gitu ya. Supaya nanti ada main volume gitu. Ini kan saya pikir main volume bagus nih. Betul main volume ini. Setting gratis Google My Business biar nanti di verify gitu ya. Verify oleh Google, karena kan boleh dibilang setting ini mudah gampang. Siap. Ya. Nanti modal HP aja gitu ya, dan betul. Verify mereka, waduh seneng banget ya. Dianggap mereka punya bisnis tempat usaha ya. Iya, karena di verify agak susah juga verify ya.
Oke, saya mau sampaikan dulu ya sedikit pengantar sebelum nanti saya sampaikan beberapa cara setting Google My Business dan yang kedua YouTube ya, YouTube marketing. Coba saya share di sebelah kiri aja deh ya. Oke, sebentar. Saya tutup dulu ya, Mas. Oke, monggo. Oke. Ya. Nah, ini ada yang join kami nih, reseller di Surabaya nih, ada yang join satu. Oh Mas. iya, dengan siapa? Mbak Anika bisa sharing mungkin? Ya, sambil saya share. Di mana? Di Solo, di kecamatan mana? Kelurahan mana? Bukan, ini dari Sidoarjo bahkan ini. Oh, Sidoarjo, oke. Ya. Mbak Anika dengar mungkin? Oh, belum. Lagi belum on kali. Anika namanya, Anika. Mbak Anika gitu ya, di Buduran sana ya? Di Sidoarjo sana, di Buduran. Nanti mungkin Buduran, bisa sharing nanti mungkin. Bisa sharing ya pengalamannya bagaimana, terus bagaimana bisa tertarik dengan Niki Dimsumnya Mas Agus gitu ya. Itu jauh banget loh dari Sidoarjo ke Solo ya, berapa kilometer loh. Gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya, sahabat. Jadi kita masih berkutat di lokal bisnis ya. Ini di payung besarnya masih konten marketing, begitu. Nanti saya jelaskan bagaimana kita bisa masuk di konten marketing ya. Tiba-tiba kok langsung konten marketing. Jadi ada 9 signals that matter local business yang mempengaruhi lokal bisnis dari local search ecosystem. Jadi kita membentuk ekosistem gitu ya. Isi macam-macam, ada Google My Business, ada Facebook, media sosial lainnya, GoFood juga, GrabFood dan Shopee Food. Jadi ada 9, ada silaturahim signals, kedua business signals, ketiga on-page signals, keempat off-page signals, 5 review signals, 6 link signals, 7 social signals, 8 behavioral signals, dan terakhir yang menarik nih, community signals. Jadi silaturahim signals ini tidak melulu digital, ada offline-nya juga, bagaimana kita bersilaturahim, nah, terutama di tempat terdekat gitu ya. Tentunya dengan strong personal branding kita. Personal branding maksudnya grooming kita ya. Kita sopan ya, kita santun gitu ya. Terus kedua business signals, nama bisnis kita. Terus ada kategorinya apa, jadi kategori harus jelas sahabat, jadi sesuai dengan nama bisnis kita. Terus keyword, nah ini penting, ini keyword di bisnis kita, seperti misalnya jual Niki Dimsum, apakah kita akan nama bisnisnya supplier, bukan supplier ya, produsen dimsum Solo gitu ya. Itu penting karena ada pencarinya, itu salah satu buying keyword. Atau kita menggunakan branding aja, enggak masalah, berarti bermain di kontennya. Dan ketiga on-page signals, jadi presence of NAPW, ini saya mengacu ke Google My Business. N itu name, A-nya address, P-nya phone, W-nya website. Dulu enggak ada W, sekarang ada W ya. Dulu hanya name, address, phone. Phone ini penting banget ya. Terus keywords in title, jadi kata kunci di judul-judul ya, judul. Penting banget kata kunci, jadi kita enggak langsung buat judul sembarangan ya, kita harus riset dulu bagaimana judul yang kira-kira dicari orang gitu ya. Jangan sampai judulnya yang nggak dicari orang, ya percuma gitu ya. Terus ada keyword juga kita masukkan dalam descriptions, dan domain authority, contohnya website. Semakin lama website, jadi semakin authority semakin bagus ya. Semakin lama Mas Agus setting Google GoFood, artinya Mas Agus udah nyemplung duluan ya, sudah online present dibanding pesaing gitu ya. Pesaing belum nyoba GoFood, sementara Mas Agus udah gitu ya. Itu namanya authority. Mas Agus menguasai di bidangnya ya, kuliner terutama dimsum. Terus off-page signals, ini penting. Kita ada direktoris, artinya nama-nama kita tercantum misalnya di mall-mall gitu ya, ada direktori di kementerian. Terus dulu ada apa ya, Yellow Pages dulu gitu ya, ada buku Yellow Pages ya. Artinya nama kita tercantum di sana, berikut nama telepon, terus NAPW konsistensi, artinya nama bisnis kita, alamat kita, telepon dan website atau link apa gitu ya, harus konsisten di setiap media sosial atau media digital.
harus sama di Instagram juga, harus sama juga di Twitter, di GoFood. Itu kan biasanya orang kan atau perusahaan di bawahnya tuh ada misalnya @nikidimsum gitu ya untuk Twitter, @nikidimsum untuk Instagram. Ketika ada @nikidimsum, satu lagi @niki kuliner, ya beda dong. Artinya nggak konsisten ya. Itu saya pikir nggak bagus ya. Kita bisa contoh di perusahaan-perusahaan besar tuh semua konsisten ya, persis sama gitu ya. Tujuannya untuk supaya ada authority dan nanti ada trust gitu ya, bahwa kita serius untuk menjalani bisnis. Dan review signals penting banget ya. Review ini Mas Agus sampaikan minggu kemarin bagaimana Mas Agus pertama kali minta review ke drivernya gitu Mas Agus ya. Tujuannya supaya naikin ranking supaya nanti ketika orang cari dimsum misalnya, dimsum pakai aplikasi GoFood, Gojek itu muncul Niki dimsum gitu ya. Itu gara-gara review kita banyak ya. Itu salah satu signals bahwa local business kita bisa langsung naik ke atas ya. Di pencarian orang pertama langsung muncul bisnis kita. Social signals penting juga gitu. Ada misalnya kita posting di Facebook, jumlah like kita banyak, Twitter follower kita ada, di Instagram like kita banyak. Sahabat pasti pernah praktekkan ketika posting kita nggak ada like-nya, orang malas nge-like ya. Sepakat ya Mas Agus ya. Karena nggak ada nge-like ya. Jadi penting ya, mungkin kita bisa minta like ke saudara sebentar gitu ya, supaya nanti orang terpancing untuk memberi likes ya. Kalau posting kita kosong gitu, orang ya bete juga, ini postingan apa ya itu ya, kok nggak ada like ya. Dan ke-8 behavioral signals, click to rate. Nanti kita bisa lihat di Google My Business berapa orang yang mencoba nelpon ke lokasi bisnis kita. Nanti kelihatan ya ada insight-nya, berapa orang yang ngeklik website kita ya, terutama di Google Business. Nanti kelihatan ya ada insight-nya gitu. Saya pikir di GoFood dan di GrabFood kita nggak bisa ngeliat ya signalsnya, karena kita nggak berkuasa di sana gitu ya. Terus ada mobile clicks to call, kalau pelanggan melihat di mobile ya, bagaimana mereka ketika klik, kita bisa lihat insight-nya gitu ya. Terus ada check-in ini seperti misalnya kita pakai pop-up gitu, ada name, ada email gitu, mereka dipaksa untuk ngisi gitu ya, tujuannya supaya kita grab database mereka gitu sebanyak mungkin. Terus hours penting nih, seperti di website, kita kasih penawaran di baris status paling atas, tujuannya supaya ada kuriositas gitu ya, anxiety, desire main gitu ya, minimize suffering, maximize pleasure ya. Bagaimana orang ketika kita tawarkan besok harga naik, nah itu kan buat mereka ini ya, buat mereka ngeklik hari ini juga, takut mereka tertinggal gitu ya, karena ada promo hari ini misalnya. Terus terakhir community signals, ini menarik ya, mention by others. Gojek, GoFood, GrabFood, ShopeeFood ini masuk dalam community signals. Bagaimana kita disebut ya, ini saya istilah disebut di GoFood karena sudah daftar di GoFood. Dan peran-peran influencer penting banget ya. Kemarin saya lihat salah satu YouTube channel yang subscriber banyak ya, 3 jutaan, dan ketika dia menyebut tolong ya subscribe ini, dan seketika langsung naik subscribernya karena di-mention oleh influencer, penting banget. Atau di-mention oleh influencer yang followernya banyak ya, kira-kira 10.000 ke atas, di-mention di status mereka. Ini penting ya, ini salah satu signal kita supaya bisa naik ke atas ya. Artinya di pencarian pertama orang, nama bisnis kita muncul pertama kali, apalagi kita menggunakan teknik-teknik dari Google dengan buying keywordnya, dengan long tail keyword gitu ya, dengan pakai nama kota, terus pakai nomor telepon. Jadi ada 9 ya sahabat ya, ada silaturahim signals, business signals, on-page signals, off-page signals, review signals, link signals, social signals, behavioral signals, dan terakhir community signals. By the way, Mas Agus sudah setting Google My Business atau coba-coba YouTube postingan? Belum ya? Oke, nanti saya jelaskan ya. Baik. Saya jelaskan ya. Oke, saya masuk ini ya, presentasi untuk saya di offin dulu di sini. Coach Idam, ya. Ini ada yang sudah bergabung di Zoom, sepertinya ada Pak siapa itu ya? Selamat datang dan selamat bergabung ini.
Oh, ini Bro Hermawan. Oh, Pak Hermawan, oke, terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung. Coba saya ini, saya tegur sebentar ya. Bro Hermawan, saya panggil Bembeng, ini teman SMP saya ini. Beliau ini gelarnya panjang sekali, doktor segala macam gitu ya. Dan punya bisnis banyak. Bro Bembeng, dengan saya bergabung ya. Padahal jadwalnya sibuk sekali ya. Beliau ini dosen ya, dokter dan gelarnya ada SA, ada segala macam lah, lengkap lah sudah. Mungkin ke mute ini, Coach Idami ya. Oh, Bro Idam. Nah, ini. Apa kabar? Semuanya Bapak yang ada di studio, ya makasih. Ya ini kebetulan saya baru bisa nih gabung nih. Wah, menarik deh. Saya tersanjung nih, Bro Bembeng gabung ya. Iya, ini teman saya nih di SMP nih Pak. Jadi kita ketemu lagi nih. Oke, siap. Jadi saya tadi ada satu produk dari produk tersebut ada namanya testimoni produk. Dia sebagai trust sinyal untuk bagaimana orang itu pada saat melihat gambar dia punya ketertarikan. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh suatu Gojek. Ya, jadi dulu si yang pemilik Gojek itu berusaha bagaimana dia membuat suatu transport supaya ini bisa. Mas Nadim ya? Ya, Nadim. Jadi intinya pada semuanya itu adalah produk. Produknya itu yang mungkin ya dari beberapa elemen tadi sebetulnya sudah bagus ya, cuman ada namanya testimoni produk. Dan ini yang namanya testimoni produk ini untuk semua makanan ini nggak gampang karena orang melihat adalah satu in process. Pada saat itu dia misalnya, oh nih orang nih misalnya katakan si A, oh saya makan enak nih ada ininya. Misalnya misalnya yang saya suka tuh bakpo ya, sama ceker ayam. Jadi oh ini ceker ayamnya enak nih. Hati-hati, kolesterol naik nanti. Umur. Ya, itu aja sih. Kalau pengetahuan saya sih ada namanya testimoni produk yang mungkin sebagai yang tadi bilang trust sinyal yang tadi Bro Idam bilang katakan trust ya, trust authority ya. Nah itu aja sih. Itu aja sih ada satu yang perlu diperjelas itu sebetulnya dalam hal ini. Oke. Baik. Ini cuma sharing aja nih Pak. Mungkin saya juga masih kurang belajar untuk hal ini. Terima kasih ya sebelumnya Bro Bembeng. Saya dibantu ya, beliau advokat ya. Untuk urusan legalitas saya dibantu Bro Herman, Bro Bembeng. Thank you. Ada advokat ini. Iya, saya juga kaget ini kok radio Sidoarjo, padahal saya di Surabaya juga saya. Oh gitu ya. Saya lama di Surabaya juga, jadi saya waktu itu di Tenggilis ya. Makanya kok nih Bro Idam kok ada di Sidoarjo nih, radionya Jawa Timur ini. Ya karena komunitas saya banyak di ini ya, di Sidoarjo ada beberapa komunitas. Ya saya dulu sering mundur-mandir ya, sekarang siaran di Suara Sidoarjo kita streaming gitu ya. Ini lanjut, monggo. Mau jeda iklan atau bagaimana? Iya, baik. Coach Idam nanti sebelum kita respon ya, ini apa yang sudah disampaikan Pak Bembeng ya tadi. Iya, baik. Kita jeda iklan dulu ya. Baik. Iya. Sahabat, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut lagi ya, lebih detail lagi tentang usaha lokal Niki Dimsum Solo ya dengan aplikasi pesan antar GoFood dan GrabFood bagian kedua ini akan berlanjut setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif,
membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air hidup yang terbaik, hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat masih di Digital Business Series bersama dengan Coach Ida Mazhari dan juga ada Mas Agus ya dari Niki Dimsum Solo. Baik, Coach Ida silakan atau mungkin langsung ke Mas Agus, silakan monggo. Okay. Saya share dulu ya bagaimana setting Google My Business seperti yang saya janjikan minggu kemarin ya. Karena ini peran-peran dari lokal bisnis, pastinya kita harus setting Google My Business atau Google Businessku gitu ya, supaya kita terverify lokasi bisnis kita. Sahabat mohon diingat, Google itu istilahnya mewarning ya, virtual office itu kira-kira nggak boleh. Jadi bisa mungkin kita harus punya lokasi fisik ya, bisa kos-kosan, bisa kontrakan atau rumah pribadi gitu ya. Kita bisa pakai usaha di garasi aja deh gitu ya, nggak masalah, di teras ya. Yang penting terverify dan ada papan namanya gitu ya. Papan nama yang nggak harus mahal-mahal banget. Spanduk boleh juga asalkan fix gitu ya. Artinya tidak mudah roboh gitu ya. Kita bisa juga pakai X banner kalau mau lebih keren lagi. Coba saya share ya bagaimana setting Google My Business. Oke, saya share ya. Nanti kalau ada waktu kita coba bagaimana optimisasi di YouTube. Ini penting sahabat. Google My Business dan YouTube gitu ya. YouTube terutama kita menyasar lokal ya. Lokal dengan long tail keywordnya. Oke, ini saya skip dulu ya. Saya skip. Oh, sebagai gambaran ya sahabat ya, supaya nggak kehilangan arah. Saat ini kita masuk dari sisi content marketing. Karena kita sudah bahas di awal mengapa content marketing. Karena di awalnya ini dari tekniknya atau metodenya Bapak Herman Putajaya, Bapak Marketing Indonesia, saya ambil dari sana. Dari sisi brand attraction, kita sudah lakukan awareness, habis aware, terus appeal ya. Kalau nggak appeal artinya kurang attraction ya. Solusi dengan human-centric marketing. Human-centric marketing itu groomingnya gitu. Bagaimana tampilan website kita itu navigasinya mudah. Sekarang kita masuk ke dalam content marketing. Ketika sudah appeal, Mas Agus sudah appeal, bootnya udah bagus, webnya mungkin sudah bagus, kok orang nggak ada yang tanya gitu ya, apalagi mau beli gitu ya. Artinya apa? Ada permasalahan di sisi kuriositas, orang nggak curious. Nah ini dari sisi brand curiosity. Solusi bagaimana? Solusinya dengan content marketing dan seterusnya nanti ada omni-channel marketing, terus ada engagement marketing. Oke, saya jelaskan bagaimana setting ini ya, setting Google My Business. Nah ini ya sahabat ya. Oke, sebentar. Nah, kita bisa menggunakan handphone atau laptop ya, tapi sebaiknya menggunakan handphone. Mengapa demikian? Karena menggunakan handphone itu langsung saat itu juga kita di-verify ya. Nanti ada balasan PIN begitu melalui SMS, langsung hari itu di-verify. Mengapa Google langsung verify? Karena Google itu menganggap bahwa kita benar-benar manusia gitu ya, nggak robot. Kalau di laptop kita bisa banyak menggunakan banyak akun. Saya sendiri di laptop ada berapa akun nih? Mungkin ada 20 mungkin ya. Dengan beberapa profil yang banyak ya. Artinya saya bisa dianggap robot ya.
Karena ketika saya coba di laptop, saya butuh waktu 2 minggu dengan kartu pos. Ketika saya setting di HP, saat itu juga di-verify. Jadi saran saya sahabat menggunakan HP supaya langsung di-verify hari ini juga. Tapi kali ini saya akan contohkan bagaimana kita setting menggunakan laptop seandainya HP kita mungkin bermasalah, mungkin karena tampilannya kecil ya, melihat susah, kita bisa menggunakan laptop. Jadi sahabat tinggal cari di kolom Google, ketik aja Google My Business pakai bahasa Inggris atau Google Business School. Nanti tinggal diklik ya, ada google.com/business gitu ya. Nah ini langsung masuk ke sini Google Business School, kita bisa langsung kelola sekarang atau klik login. Tentu saja kita menggunakan akun Google ya, akun Google yang kita biasa pakai di Gmail, di YouTube, itu satu akun, satu password untuk beberapa aplikasi atau fiturnya Google. Bisa untuk Google Drive, Google Photos, Google Meet, Google Classroom dengan satu akun. Nah, setelah masuk, kita masukkan nama bisnis. Ini penting sahabat ya. Jadi nama bisnis itu kita pikirkan dulu, kita mungkin kontemplasi dulu, reflection dulu, jangan ojo ke susu buru-buru ya, nanti soalnya susah merubahnya. Kita bisa aja buat yang kedua, tapi kan bermasalah nanti ketika ada 2 nama bisnis yang sama gitu ya, kita bingung untuk cara optimisasinya, postingnya, akhirnya kita nggak konsisten nanti. Jadi kita pikirkan nama bisnisnya apa, seperti saran saya buat Mas Agus, misalnya Niki Dimsum Solo. Mengapa saya gunakan Solo? Karena begini sahabat ya, banyak yang WA masuk ke saya itu minta disettingin Google My Business. Saya tanya, kenapa Google My Business? Wah, sekarang bagus mas Google My Business. Ternyata itu jos banget. Oh ya, seperti gitu ya. Jadi begini sahabat, sekarang ini karena COVID-19 pandemik, orang cenderung untuk berbelanja di sekitaran rumah gitu ya, nggak jauh-jauh gitu ya. Karena ada pembatasan-pembatasan, mungkin belanjanya di Indomaret, belanjanya di Alfamart setempat, dan mencari di GoFood itu ya sekitarnya aja. Jadi penting sahabat kita setting pakai nama kota ya gitu Mas Agus ya. Nanti Mas Agus bisa setting misalnya Niki Dimsum Solo. Untuk resellernya atau franchise-nya bisa nama kecamatan di sana apa ya Mas Agus? Bisa kasih contoh enggak? Misalkan Lawean. Lawean, misalnya Niki Dimsum Lawean Solo. Jadi 4 kata ya untuk franchise-nya atau resellernya Mas Agus. Okay. Tadi ada yang masuk enggak dari sellernya? Enggak ada ya? Ini dari Sidoarjo ada nih Mbak Anika, bisa on nggak? Kedengaran nggak Mbak Anika? Mungkin di onin doang tapi sorry. Iya, Mbak Anika ya, Andika apa Anika? Anika. Mbak Anika nanti pakai nama anaknya ini, mungkin nanti biar coba di. Ya, nanti mungkin Mbak Anika buat nama bisnisnya Niki Dimsum Buluran ya? Buduran Buduran Sidoarjo. Jadi 4 kata ya khusus untuk Mas Agus sebagai franchiser ya, sebagai owner Niki Dimsum Solo. Memang asal dari sana kan. Oke, jadi Mas Agus kira-kira udah dapat nama bisnisnya Niki Dimsum Solo. Misalnya Bro Bembeng punya bisnis, punya kopi ya, Bro? Halo? Mas Bembeng punya kopi ya? Punya kopi sendiri ya? Iya. Weh, keren. Bisnis banyak, gelarnya bejibun. Oke, saya lanjut ya. Nama bisnis, nah habis itu kategori gitu ya. Sangat penting ya kategori sahabat ya. Nanti ada suggestion dari Google ya. Nanti mungkin ada restoran segala macam. Ini kebetulan nih saya contohkan bisnis pasir ya, pasir putih. Namanya Mars Pasir Putih. Kategorinya apa? Kategorinya ini ada suggestion dari Google, ada industri pasir, dia ada drop down gitu ya, terus ada pemasok apa gitu ya, dan seterusnya. Ternyata yang dipilih atau kita bisa pakai jual kalau ada ya, atau supplier atau produsen. Ini penting sahabat kategori. Kita nyatakan kita sebagai owner ya, depannya mesti ada produsen, supplier, atau jual, atau mungkin ya produsen lah ya. Nah di sini didapat supplier, kebetulan tidak ada, suggestion dari Google, distributor juga tidak ada. Nah industri pasir gitu ya, industri pasir dengan nama tadi Mars Pasir Putih. Ini penting sahabat kategori, kita harus pelan-pelan pilihnya ya, harus dilihat. Nah ini ketik yes, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Iya dong, kalau enggak ya enggak ada pinnya nanti.
Kita klik ya aja atau yes kalau kita menggunakan Google My Business dengan bahasa Inggris. Nah ini penting sahabat, alamatnya isi selengkap mungkin, negaranya, alamat, kota, provinsi, kode pos, bahkan nanti sampai ke RT RW ya. RT RW pastinya sahabat udah sering isi ini, apalagi sekarang kan serba isi daftar vaksin ya, atau segala macam lah, daftar di pedulilindungi.id. Nah ini apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi? Ketik iya aja, artinya Mas Agus juga melayani di sekitar Solo. Kota terdekat Solo apa Mas Agus? Jogja mungkin, terlalu jauh ya, Klaten. Dekat ya, Klaten, Boyolali gitu. Oke, kalau Jakarta kan ada Depok gitu ya, Bogor, terus ada Tangerang, kota terdekat, terus ada Bandung mungkin boleh juga kalau mau yang jauh. Nah, di sini tambahkan area-area di luar kota kita apa aja, ada suggestion dari Google, kita isi, dan kebetulan sini saya isi bisnisnya di Jakarta Utara, di sini saya itu ada Jakarta Barat, Pusat, Timur, Selatan, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, bahkan Kepulauan Seribu ya sahabat ya. Ini penting banget, tapi jangan terlalu banyak ya, dan jangan juga isi, jangan terlalu jauh, misalnya Mas Agus Solo, tiba-tiba Mas Agus isi Jakarta, ya nggak kena, terlalu jauh gitu ya. Nanti kesannya orang, ini kok bisnisnya di Solo, kenapa malah ini juga di Jakarta ya, akhirnya trust-nya nanti turun gitu ya, gara-gara dalam tanda kutip Mas Agus setting terlalu jauh, kira-kira begitu. Oke. Terus detailnya terakhir ya, sebelum di verify Google, detail kontak kita isi, tentunya nomor HP yang kita pakai sehari-hari, kalau kita menggunakan HP, settingnya pasti nomor yang ada di HP itu. Dan di bawahnya ada, kalau kita punya URL, ini penting banget, misalnya Mas Agus punya URL yang berbayar ya, pasti berbayar, misalnya nikidimsumsolo.com atau nikidimsumsolo.co.id, itu syaratnya harus ada SIUP ya, NIB segala macam, atau nikidimsumsolo.id gitu ya. Jadi pakai yang domain-domain yang akhiran extension yang kira-kira populer, pakai .com, .id, terus .co.id, antara tiga itu ya. Jangan .net itu cenderung yang network ya, berhubungan dengan IT lah kira-kira. Kita bisa gunakan .com, .id atau .co.id kalau kita udah punya minimal UD, CV, bahkan sampai PT, karena syaratnya harus disubmit, SIUP dan segala macam. Atau saya tidak butuh situs, boleh, atau buat situs gratis. Nah, situs gratis ini nanti dikasih oleh Google My Business dengan misalnya nikidimsumsolo.business.site, keren kan? Itu landing page ya, satu halaman hanya one page, atau istilah sales page, tujuannya hanya berjualan, jadi hanya satu halaman, jadi nggak berhalaman-halaman seperti kita punya blog kan, ada halaman home, ada halaman about, terus ada halaman portfolio. Ini enggak, hanya satu halaman. Di situ hanya berisi hanya nama bisnis, terus nomor teleponnya apa, jam bukanya berapa, sampai foto-foto, sampai ke testimoni. Namanya sales page atau bisa disebut juga conversion page. Nah berikutnya terus dapatkan kabar terbaru, kita dapatkan newsletter, iya aja gitu ya. Nanti kita dapat newsletter dari Google secara rutin. Nah ini selesai sahabat ya. Selesai, tinggal verifikasi apakah kita mau gunakan kartu pos atau menggunakan, kalau kita HP nanti langsung muncul SMS gitu ya, karena ini menggunakan laptop nggak ada fasilitas untuk SMS, karena kan di laptop SMS agak susah kan. Oke. Tentunya alamat tujuan ya, alamat domisili kita atau alamat bisnis kita cantumkan dan klik lanjutkan, dan setelah itu tambahkan deskripsi bisnis kita apa, misalnya Niki Dimsum Solo, dengan Anda bisa hubungi nomor HP 608 sekian, kami ada program paket, misalnya ada 3 program ya Mas Agus ya, dan terakhir ada paket terakhir yang menarik loh, dengan hanya Rp250.000 Anda mendapatkan bonus setting Google My Business. Itu kira-kira ya bisnis ya, deskripsinya harus dibuat dengan compelling words ya, kata-kata yang menarik ya, enticing words, supaya orang mau ngeklik atau menghubungi kita gitu ya. Kata-kata semenarik mungkin. Itu bagaimana kita bisa mainkan anxiety dan desire ya, minimize suffering dan maximize pleasure. Jadi orang ketika mau pesan Niki Dimsum, mereka bisa minimize suffering kan dan maximize pleasure ya.
Arti, wah saya ketemu nih Niki Dimsum nih ternyata bisa memenuhi hasrat saya kira-kira gitu ya. Jadi penting ya, jadi psikologi marketingnya main di sana. Nah ini secara lengkap ya sahabat dengan nomor HP jangan lupa dan tambahkan foto juga, foto-foto lokasi bisnis kita, bahkan di dalam ruangan juga. Terus profil bisnis Anda hampir siap, sudah selesai. Nah ini sudah masuk ke cara setting ya. Cara setting bagaimana nanti kita bisa oke, coba saya lihat ke belakang. Ini verify-nya kok enggak ada ya. Verify, saya ke belakang dulu ya sahabat ya. Ke belakang dulu. Verify. Oke, tadi verify melalui kartu pos sahabat ya. Melalui kartu pos, artinya kita harus menunggu kata Google itu kira-kira 4 hari, tapi kenyataannya bisa 2 minggu ya. 2 minggu. Bahkan saya pernah pengalaman nggak dikirim-kirim, akhirnya saya kirim email ke Google, kok ini nggak dikirim-kirim, ini terjadi tahun 2020 kemarin, kata Google, oh mohon maaf, karena waktu itu nggak salah bulan Maret ketika mulai COVID-19 pandemik ya, oh mohon maaf, karyawan Google itu beberapa di rumah, jadi kita agak terlambat, oke, kata Google, oke, untuk memastikan bahwa bisnis Anda benar, yuk kita Google Meet yuk, akhirnya saya Google Meet, sahabat, Google Meet, muka saya mesti dilihat, dan mereka mau kita disuruh nge-shoot lokasi bisnis kita, termasuk di dalam ruangan, papan namanya apakah jelas, terlihat dari ketika orang datang, misalnya datang, kira-kira nama Niki Dimsum jelas nggak namanya, misalnya Mas Agus taruhnya ngumpet gitu ya, dan itu Google nggak suka ya sahabat ya, jadi harus terlihat jelas di depan ya, supaya orang di depan jalan ya, ketika lewat kelihatan, oh Niki Dimsum namanya, Niki Dimsum Solo dengan nomor HP di bawahnya. Jadi penting sahabat ya, nama bisnis itu harus terpampang jelas supaya orang terlihat ya. Apalagi Google tujuannya apa? Tujuan Google kan gini, Google kan mungkin ada mobil yang mundar-mandir ya, pernah lihat nggak Mas Agus? Tujuannya supaya mereka mengupdate nama jalan gitu ya. Nah terlihat jelas kan ketika mereka menangkap mereka supaya nama-nama lokasi itu tercantum semua di Google Maps. Jadi penting sekali nama itu jelas mungkin. Terpampang jelas supaya orang bisa melihat dari jalanan, kira-kira gitu ya, sahabat. Oke, baik. Settingan. Ya, bagaimana Mas Ilham? Iya, Coach Idam. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin waktu 1 menit bisa dijawab singkat saja ya. Oh, boleh. Nggak apa-apa ya? Ya. Dari Pak Joshua. Apa yang harus dipersiapkan bagi mereka yang tertarik untuk bergabung dengan Niki Dimsum? Dengan kata lain, mereka ini kan misalnya jadi reseller begitu ya. Kadang-kadang kan ekspektasinya tidak selalu seperti yang diharapkan. Mungkin pada awal-awal ketika penjualan tidak terlalu banyak atau tidak begitu intinya tidak sesuai yang diharapkan lah begitu. Nah, kira-kira mempersiapkan mental dan sebagainya ini apa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga continuity pada produksi dan promosi pada saat pandemi. Ini pertanyaan dari Pak Suko. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini yang ditujukan pada Pak Agus ya. Pertanyaan dari Ibu Indah yang ada di Candi. Misalnya kalau kita jadi reseller kemudian mengubah warna ya, ini kan kalau nggak salah warna dari Niki Dimsum Solo ini merah kuning ya tadi ya? Mayoritas merah. Merah ya. Nah kalau misalnya di suatu tempat itu diganti ada atau dikombinasi warna lain itu boleh atau enggak? Pertanyaannya begitu. Oke. Boleh dijawab nggak Mas? Monggo silakan singkat saja ya. Bagus. Tiga-tiganya mungkin ya itu langsung ya. Semua itu. Oke, langsung monggo. Oke, ini yang sulit tadi yang kontinuitas tadi agak susah itu. Jadi kalau yang ketiga saran saya kalau yang paket 2 jutaan beli putus itu kita bebas. Jadi misalkan di lokasi Sidoarjo suatu saat sudah nggak mau suplai dimsum kita gitu ya, dia mau create sendiri, belajar sendiri, kita open. Bahkan kalau memang dia mau ganti brand karena sifatnya kita akadnya beli putus, itu boleh mau diganti warna ataupun bahkan namanya pun boleh Mas. Oke, jadi kita memang menyiapkan paket, itu memang paket siap jualan, nanti silakan
franchise ini berimprovisasi sendiri, mau via kami lagi, menarik ya. Improvisasi sendiri kan. Kalau franchise yang lain kan kita tidak boleh ya, tapi ini justru kita memberikan custom service ke mereka. Bahkan kalau mau advice apapun kita open. Nah, terkait yang tidak sesuai tadi harapan, nah ini memang challengingnya di situ, karena memang setiap daerah ini kan daya belinya bermacam-macam ya. Tapi kita coba tadi memberikan tadi contoh ada masuk dari Mas Idam, Google My Business, ada akun GoFood gitu ya. Itu kita coba. Biasanya kalau konsistensi itu tetap dijaga, insya Allah ada progres ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu mungkin Mas Ilham yang bisa saya sharing, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Agus. Coach Idam mungkin sebagai yang terakhir, sebagai closing statement-nya, monggo silakan. Sebagai closing ya 1 menit aja, waktu sudah 8.03 ya. Sekalian jawab pertanyaan tadi masalah motivasi atau perihal masalah mungkinnya takut berbisnis dalam tanda kutip ya, takut nggak laku ya. Dan kedua masalah konsistensi ya. Saya pikir nanti bisa mainkan langsung loncat gitu ya. Nanti kan didaftarkan GoFood dan GrabFood. Saya pikir itu agak cepat ya, sahabat ya. Dan termasuk Google My Business. Saya pikir nggak perlu khawatir, pasarnya besar sekali. Dan kedua masalah konsistensi itu penting banget dari sisi digital. Kita harus konsisten, misalnya posting setiap hari, minta testimoni, seperti tadi yang diutarakan Mas Bembeng ya. Testimoni penting, apalagi testimoni ke influencer ya, penting banget ya. Karena influencer itu sekarang sangat berperan sekali. Testimoni misalnya influencer Kapolsek setempat, Bupati setempat, ya kita harus kasih dulu dong ya, gratis itu dong. Setelah gratis kasih, Pak tolong dong Pak testimoni, dan langsung kita cemplungi di Instagram kita, terus di beberapa media digital. Itu penting sahabat ya, peran dari influencer, terutama influencer setempat, Kapolres, Kapolsek, gitu ya, Bupati, bahkan Gubernur ya, itu penting banget ya. Kita harus kenalan dan jangan lupa kita harus kasih dulu ya sebelum minta testimoni. Itu penting, itu cara meningkatkan review dan testimoni ya, testimoni terutama ya. Gitu ya sahabat Mas Ilham. Oke, baik. Oke, terima kasih Coach Idam, juga Pak Agus dan Pak Bembeng dan semuanya tadi. Mungkin Bu Anika tadi mau gabung tapi nggak bisa, nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah mengikuti program ini dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.